Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Binti Nur Aini, NIM E 2019-2014 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul yaitu Strategi Penetapan Harga dalam Oligopoli yang dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Luci SPD MSI. Pertama saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu yaitu Aska Firdausi dan Nurun Imunah Ningsih. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan pasar yang memiliki karakteristik sedikit penjual, sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk mempengaruhi dan menentukan harga di suatu pasar. Karakteristik utama pasar oligopoli yaitu yang pertama, produk yang bersifat homogen atau sama, seperti semen, minyak mentah, bensin, rokok, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perusahaan terkadang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dan menentukan harga di pasar, dan terkadang juga perusahaan tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan harga di pasar. Kemudian yang ketiga itu karakteristiknya yaitu strategi promosi produk yang ditawarkan perusahaan, yaitu merupakan suatu strategi yang umum digunakan oleh perusahaan yang berada pada pasar oligopoli. Jenis-jenis pasar oligopoli ada dua, yaitu oligopoli dengan diferensiasi produk. Yang kedua yaitu oligopoli tanpa diferensiasi produk. Oligopoli dengan diferensiasi produk yaitu setiap perusahaan dengan merek-merek khusus tersendiri. Jadi dalam hal ini dapat menentukan permintaan dari produsen dan dapat dianalisa, seperti industri kosmetik, industri mobil di Indonesia. Oligopoli tanpa diferensiasi produk yaitu perusahaan yang berada dalam pasar oligopoli. Dalam hal ini produsen tidak dapat menentukan permintaan dan tidak dapat menganalisanya. Misalnya yaitu Alfamart, Indomaret, toko kelontong, dan lain sebagainya. Kemudian dalam keadaan yang menentukan harga dan produksi di pasar oligopoli yaitu yang pertama, penentuan harga dan produksi tanpa kesepakatan. Yang kedua yaitu penentuan harga dan produksi berdasarkan pada tingkat diferensiasi produk. Kita membahas yang pertama dulu yaitu penentuan harga dan produksi tanpa kesepakatan. Penurunan harga produk suatu perusahaan akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain juga akan menurunkan harga produknya dengan tujuan untuk mempertahankan pelanggannya. Kemudian jika suatu perusahaan menaikkan harga produk yang ditawarkan akan menyebabkan timbulnya potensi kehilangan pelanggan. Sedangkan perusahaan yang tidak menaikkan harga produknya maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah pelanggannya. Penentuan harga dan produksi berdasarkan pada tingkat diferensiasi produk, yaitu semakin tinggi tingkat diferensiasi suatu produk maka semakin rendah tingkat ketergantungan pada penentuan harga dan produksi suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Semakin rendah tingkat diferensiasi suatu produk maka semakin tinggi tingkat ketergantungan penentuan harga dan produksi suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Kemudian saya akan membahas teori tentang dasar interdependensi. Menurut Robert O. Kohani dan Joseph S.Y., teori interdependensi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah hubungan timbal balik atau hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam hubungan internasional. Dalam teori interdependensi, suatu pihak tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara utuh, oleh karena itu dibutuhkannya pihak lain. Interdependensi merupakan saling ketergantungan yang mempertemukan kekurangan dari masing-masing negara melalui keunggulan komparatif masyarakat. Interdependensi dapat terjadi di berbagai isu yaitu ekonomi, politik, seperti perdagangan, investasi, dan finansial. Dalam transaksi perdagangan memiliki implikasinya yang sangat besar terhadap interdependensi yang berupa informasi antar pemerintah.
Kemudian interdependensi sangat merugikan jika memutuskan hubungan. Dari sektor investasi, semakin tingginya kenaikan risiko bagi para aktor interdependensi akan mengalami kecenderungan, sehingga dalam sektor politik terdapat suatu kesadaran bahwa kelangsungan hidupnya secara sendiri tanpa adanya kerjasama dengan negara lain. Sekian dari saya, dituliskan oleh saudara Askafir. Dari sini akan memberikan terkait 2 poin dari kelompok 6. Yang pertama itu kolusi terselubung dan kepemimpinan harga. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Dalam KBBI, kolusi di sini yaitu kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji. Sedangkan pemimpinan harga yaitu suatu bentuk kolusi terselubung yang menggambarkan di mana suatu perusahaan yang ada pada suatu industri tertentu memimpin dalam menaik turunkan harga, dan perusahaan-perusahaan lainnya mengikuti langkah perusahaan tersebut. Ada 3 tipe pimpinan harga. Yang pertama, pimpinan harga dari perusahaan dengan ongkos yang rendah. Yang kedua, pimpinan harga dari perusahaan yang dominan sangat menentukan tingkat harga. Yang ketiga, pimpinan harga yang bersifat bermetrik bagi perusahaan lain untuk menghindari risiko. Poin kedua itu kondisi biaya dan permintaan maya. Kondisi biaya produksi merupakan semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Jadi, kondisi biaya tergantung biaya produksi, di mana ada biaya fix atau yang sering disebut TVC, total fixed cost, ditambah dengan total pengeluaran tak terduga seperti variable cost. Fungsinya yaitu fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Faktor-faktor produksi disebut input dan jumlah produksi disebut output. Fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk rumus. Sedangkan permintaan maya yaitu salah satu kerangka dasar dalam analisis ekonomi industri, berhubungan dengan permintaan dan penawaran pasar, di mana ada yang bersifat nyata dan maya. Permintaan maya artinya permintaan yang semu atau belum terpercaya keaslian permintaannya, bersifat maya karena masih dalam proses perkiraan analisis perjalanan dalam perusahaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imunan Ningsih, NIM E 2019-2008, kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan melanjutkan materi apa yang sudah disampaikan oleh teman kelompok saya, yaitu tentang aturan ibu jari. Para oligopolis mempunyai sejumlah pilihan dalam membuat strategi penetapan harga. Salah satunya yaitu dengan menggunakan aturan ibu jari. Aturan ibu jari cukup sesuai dengan penetapan harga normal bagi para oligopolis. Bahkan cara tersebut adalah cara yang cukup praktis untuk memperhitungkan sekaligus mendapatkan keuntungan maksimum perusahaan dalam situasi yang kompetitif yang berbeda-beda. Aturan ibu jari dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama yaitu penetapan harga batas. Penetapan harga batas ini dilakukan dengan menambah biaya produksi dengan suatu jumlah tertentu, kemudian menetapkan harga penjualan berdasarkan biaya produksi yang baru. Harga yang baru tentunya menjadi lebih mahal dari harga sebelumnya. Kenaikan harga tersebut lebih fleksibel dari apa yang terlihat. Yang kedua yaitu memaksimumkan penjualan. Penjualan sering menambah biaya produksi dengan suatu aturan yang sederhana, yaitu dengan meningkatkan pasar. Aturan-aturan seperti ini dapat meningkatkan output penjualan, di mana keuntungan perusahaan memaksimumkan penjualan dapat menurunkan harga penjualan, tetapi menaikkan volume output yang dijual lebih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.